Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilman. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah, para pemirsa Al-Furqan TV, azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk selalu di atas ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semoga kita diberikan istiqamah, keistiqamahan di dalam kebaikan, di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahami agama Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam memahami agamanya. Ikhwatal iman, para pemirsa Al-Furqan TV, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita tentang adab-adab Islamiyah, dan kajian kita pada siang hari ini kita lanjutkan tentang adab-adab membayar zakat, dan kita sekarang sampai pada adab yang kedua. Adab yang kedua di antara adab-adab zakat adalah an takuna shadaqatu min ajwadi almal. Jadi hendaknya sedekah itu dari harta yang terbaik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Surat Al-Baqarah ayat 267. Di sini Allah Ta'ala berfirman, wala tayammamul khabith, dan janganlah kalian itu sengaja mencari yang jelek-jelek, minhu tunfiqun, ya. Jadi tayammumul khabith artinya niatannya itu cari yang jelek dari harta yang dimilikinya, ya. Dari harta yang dimilikinya, ya. Tunfiqun, kalian menafkahkannya, mensedekahkannya, walastum biakhidhi, padahal seandainya kalian diberikan yang jelek tadi, lastum biakhidhi, kalian tidak akan mau mengambilnya, ya. Kalian tidak akan mau mengambilnya.
wa'lamu illa an tughmidhu fi, kecuali kalian akan memejamkan mata, mengambilnya sambil merem, sambil memejamkan mata untuk ngambil yang jelek tadi. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya. Ya, memejamkan mata. Wa'lamu, dan ketahuilah, ya, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghaniyyun Hamid, itu maha kaya lagi maha terpuji. Di ayat ini jelas, ya, jelas di ayat ini bahwasanya kalau kita sedekah, la tayammamul khabith, jangan cari yang jelek, jangan berniatan cari harta yang paling buruk, paling jelek, tunfikun, untuk dijadikan sebagai bahan untuk sedekah. Walastum bi akhidhi, padahal kalian kalau dikasih yang jelek tadi, kalian nggak mau ngambilnya. Illa untuk midufik, seandainya kalian ngambil juga apa? Ngambilnya sambil memejamkan mata, karena saking buruknya tadi. Wa alamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi jamaah kaum muslimin, pemirsa Al-Furqan TV, azani Allahu wa iyyakum. Jadi ayat ini jelas memerintahkan kita untuk apa? Untuk sedekah dari yang baik-baik. Jangan mensedekahkan yang jelek, ya. Jangan mensedekahkan yang jelek. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra, kalian sekali-kali tidak akan meraih kebaikan, hatta tunfiqu, sampai kalian menafkahkan, mensedekahkan, mimma tuhibbun, dari apa yang kalian cintai, kalian sukai. Wa ma tunfiqu min syai', dan apa yang kalian infakkan tadi dari harta kalian tadi, fa innallaha bi'alim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahuinya. Fa fi sahihain, ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kana Abu Talhah, jadi dulu Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, aktsar al-ansari bil Madinati malan, adalah orang Ansar yang paling banyak hartanya di kota Madinah. Min nakhlin, hartanya yang merupakan kurma-kurma tadi. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi, dan harta yang paling dia cintai adalah Bayruha. Ya, Bayruha itu adalah kebun, nama kebun yang paling dicintai oleh siapa? Oleh Abu Talhah, yang merupakan sahabat yang mulia, yang paling kaya di kota Madinah, yang punya banyak kebun kurma. Wa kanat mustaqbilal masjidi, dan pada waktu itu beliau sedang menuju ke masjid, ya. Kana mustaqbila al masjid, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, masuk, wa yashrab min ma'in fiha thayyib. Jadi Rasulullah masuk ke kebunnya tadi, ya, masuk dan minum air fiha thayyib, ya, air yang sangat
enak, sangat bagus, sangat jernih yang ada di kebunnya siapa? Yang ada di kebunnya Abu Thalhah tadi. Qala Anas berkata, "Falamma unzilat hadhil ayah," maka tatkala ayat ini diturunkan, ayat apa? "Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan meraih kebaikan hatta sampai kalian mensedekahkan, menginfakkan mimma tuhibbun, harta yang paling kalian cintai. Maka mendengar ayat ini, qama Abu Thalhah, maka Abu Thalhah lantas berdiri ila Rasulullah, kepada Rasulullah, langsung menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, yaqul, berkata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian meninfakkan apa yang kalian cintai. Wa inna, dan sesungguhnya, ahabba amwali, hartaku yang paling aku sukai, ilayya, kepadaku, adalah Bayruha, yaitu kebun yang bernama Bayruha. Wa innaha, dan aku jadikan Bayruha tadi shadaqatun lillah, sedekah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Arju birraha, aku berharap mendapatkan kebaikan yang tadi dijanjikan di ayat surat Ali Imran tadi. Wa dhukhraha, dan nanti tabungan yang untuk di akhirat kelak. Wa dhukhruha, tabungannya untuk di akhirat kelak. Indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fadha'ha, maka letakkanlah, wa ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu araka Allah, kemanapun Allah memerintahkan kau wahai Rasulullah. Jadi Abu Thalhah sekarang ketika mendengarkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, langsung berdiri bangkit memberikan Bayruha, kebun kurma yang paling beliau cintai, kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini kebun kurma, ambillah, pakai sebagaimana Allah memerintahkanmu. Jadi memang di dalam mengelola harta, infak dan sedekah itu harus berdasarkan dalil, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa suka-suka kita. Itu berkhianatnya kepada dua sisi. Berkhianat pada Allah Subhanahu wa taala. Berkhianat kepada orang yang mengamanahkan harta yang dititipkan kepada dia. Maka orang yang menerima harta-harta sedekah yang disabilkan, dijalankan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka wajib faqih, paham faqih cara mengelola harta tersebut sehingga tidak terjadi pengkhianatan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan mengkhianati amanat-amanat kalian, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Jadi di sini kita bisa paham intinya harta sedekah itu diarahkan kemana Allah menghendakinya. Makanya kita harus faqih, harus belajar fikih cara mengelola harta umat Islam biar tidak terjerumus kepada perkara yang Allah tidak meridhoinya. Karena itu termasuk perkara pengkhianatan, perkara besar yang berbahaya sekali bagi kita. Maka mendengarkan itu, Rasulullah mendengarkan Abu Thalhah memasrahkan Bayruha, kebun kurmanya tadi, kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ambil ini untuk engkau jalankan sebagaimana Allah merintahkan. Allah menghendakinya ke buat apa, maka lakukanlah. Qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bakhin ini bah gitu, bakhin dalika. Rasulullah berkata apa? Bakhin dalika malun rabih. Jadi istilahnya
Bakhin itu mendengarkan kata-kata yang menggembirakan, langsung pah gitu. Bakhin dalika malun rabi, ini benar-benar betul-betul harta yang beruntung, yang keuntungannya besar. Dzalika malun rabi, itu harta yang benar-benar mendapatkan keuntungan besar. Wa qad sami'tu ma qulta, dan aku telah mendengarkan apa yang kamu ucapkan tadi wahai Abu Talha. Wa inni ara, dan aku melihat anta ja'alaha, kamu jadikan kebun bayruha tadi, kebun kurma yang kamu cintai tadi, fil aqrabin, kamu manfaatkan, kamu sedekahkan kepada kerabat-kerabat kamu. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha berkata, af'alu ya Rasulullah, aku lakukan ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqasamaha, maka Abu Talha pun membagi-bagi bayruha tadi. Faqasamaha Abu Talha, maka Abu Talha membaginya fi aqaribihi, kepada kerabatnya, wa bani ammihi, dan kerabat pamannya. Ya, dan kerabat pamannya. Jadi di sini sedekah yang paling baik itu adalah kepada kerabat, karena sedekah kepada kerabat itu tentunya nyambung silaturahim, dan tadi ada sedekah, berarti ada pahala double dari satu pekerjaan, ya, dari satu pekerjaan. Ma yustafat, ya, apa yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis yang barusan tadi kita baca? Yang pertama, wujub az-zakah fil amwal, wajibnya zakat yang ada pada harta kita. Jadi harta itu dikatakan harta jika dia itu lebih dari kebutuhan asasiah kita, dari hajat pokok, hajat inti kita, kebutuhan pokok kita. Ya karena kalau kebutuhan pokok terpenuhi kemudian tidak tersisa, ya berarti gak punya harta. Jadi harta itu dikatakan harta jika dia lebih dari kebutuhan pokok. Nah, kalau ada harta yang lebih ini, ya, amwal itu jamak mal, ya, jamak mal, harta. Jadi harta itu dikatakan harta jika apa? Dia lebih dari kebutuhan pokok, ya, melebihi kebutuhan pokok. Itu namanya harta. Berarti kalau Anda punya duit, misalnya gaji sebulan 20 juta, tapi kok habis untuk kebutuhan pokok, berarti Anda nggak punya harta. Nah, intinya di situ. Berarti kalau nggak punya harta ya nggak wajib zakat. Nah, kapan harta tadi ada, kemudian dalam setahun dan dia mencapai nisab dan dalam setahun dia tidak berkurang, maka ini wajib dibayarkan zakatnya. Ya, jadi harta tadi misalnya untuk harta uang misalnya, maka nisabnya itu sekitar 7 jutaan, ya, sekitar 7 jutaan. Nanti kalau sudah punya harta segitu dan dalam setahun tidak berkurang, maka dizakati 2,5%. Taib. Jadi harta itu, ya, wajib untuk dizakati, ya, wajib untuk dizakati. Yang kedua, wujub zakat, ya, wajibnya zakat fi zuru'i wath thimar, pada biji-bijian dan buah-buahan. Ya, intinya hasil perkebunan dan persawahan tadi itu kalau sudah panen maka wajib dibayari zakatnya. Jadi ada zakat harta, ada zakat hasil pertanian, ya, hasil pertanian. Bedanya zakat pertanian sama zakat harta, ya. Zakat harta itu butuh waktu setahun, ya, zakat harta. Adapun zakat pertanian, ya, zakat pertanian itu tidak dibutuhkan setahun, ya, tidak butuh setahun. Jadi kapan dia panen, maka waktu itu juga dibayari zakatnya, ya, dibayari zakatnya. Itu yang kedua, ya.
Kemudian yang ketiga, at-tahdzir, ya, peringatan, minal infaq, dari berinfak, minar rodi, dari harta yang jelek, wa tarkil jayyid, dan yang baik disimpan untuk dirinya. Ini enggak diperbolehkan. Ya, itu tidak diperbolehkan. Itu menunjukkan hatinya tidak ingin berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal ini kan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita menunaikan perintahnya Allah, berarti hatinya harus tulus, ikhlas, ya, rela dengan apa yang dia keluarkan tadi, lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kalau hatinya rela dengan perintah Allah, maka tidak akan menginfakkan barang yang jelek. Makanya di dalam kita menunaikan ibadah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan hati kita ini benar-benar ridho dan rela, tulus menerima keputusan Allah dan perintahnya Allah, dan kita tunaikan ini benar-benar kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-hatsu 'alal birri, ya. Jadi anjuran untuk perbuatan yang baik. Kita diperintahkan berbuat baik. Wahuwa, dan albirru itu adalah fi'lul khair, melakukan kebaikan. Wahuwa yahdi ilal jannah, dan perbuatan kebaikan ini mengarahkan orang itu, memudahkan dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Itu perbuatan baik. Makanya kita diperintahkan untuk mencari kebaikan dan kita lakukan, karena dengan itu modal kita masuk surga. Karena kalau nggak begitu maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Yang kelima, lan yablughul abdu, seorang hamba tidak akan sampai birrallah, kebaikan yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma inda, dan apa yang dia miliki, min na'imil akhirah, dan apa-apa yang Allah miliki dari nikmat-nikmat akhirat, hatta sampai dia yunfik, mensedekahkan, min ahabbi amwalihi ilaihi, harta yang paling dia cintai, paling dia sukai. Itu menunjukkan benar-benar hati kita ini sudah ridha, tulus, ya, tulus kepada pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita ini nurut kepada Allah Subhanahu dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mampu mensedekahkan harta yang paling kita cintai. Kemudian adab yang berikutnya, ya, di antara adab-adab zakat adalah adam ta'khiri zakati an waqtiha, tidak menunda pembayaran zakat dari waktunya. Jadi waktunya tadi bisa setahun seperti zakat harta, zakat perdagangan itu butuh setahun. Kemudian peternakan juga butuh setahun, kambing, sapi, dan unta. Adapun harta pertanian, maka ini tidak butuh waktu 1 tahun. Begitu pula dengan hasil dagang atau keuntungan dagang, ini digabung dengan harta, kemudian keuntungannya itu digabung jadi satu, ya. Jadi harta dengan uang perdagangan itu digabung jadi satu, keuntungannya pun digabung jadi satu. Keuntungannya tidak menunggu, ya, tidak menunggu setahun, langsung dia dibayarkan kapan induknya itu dibayarkan, karena kaidahnya at-tabi. Jadi yang nggak butuh menunggu setahun itu adalah zakat pertanian. Zakat pertanian dan hasil bumi ini tidak butuh menunggu setahun. Ya, misalnya panen lebah atau panen madu, ini juga ketika panen dibayari zakatnya. Atau misalnya dapat hasil tambang, maka ketika dapat maka tambangnya dizakati. Az-zakatu, zakat itu ruknun, salah satu rukun min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam yang jumlahnya 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Fayajib, maka wajib, alal muslim, atas seorang muslim, alladzi, yang wajibat alaihi zakah, yang dia sudah wajib bayar zakat, fi malin, baik di harta dia, au zar'in, atau pertanian dia, au tijaratin, atau bisnis dia, au dhahabin, atau emas dia, au ghairi dzalika, atau yang lainnya, alla yuakhirha, untuk tidak menundanya, an waqtiha, dari waktu wajib bayar zakatnya tadi. Fa fi sahihain,
di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu, Islam itu dibangun ala khamsin, di atas 5 pondasi. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah, yaitu syahadat la ilaha illallah, wa anna, dan bahwasanya Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, ini yang kedua. Wa itaiz zakat, dan bayar zakat, yang ketiga. Wal haji, dan haji, yang keempat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Jadi zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga berdasarkan hadis ini, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Warawal Bukhari, dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala juga meriwayatkan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahu Allahu malan, siapa yang Allah berikan harta kepadanya, falam yuaddi zakatahu, dan maka dia tidak menunaikan zakatnya, enggak bayar zakatnya, musilalahu maluhu, maka hartanya tadi itu akan diserupakan syuja'an, ya, yaitu ular jantan, ya, ular jantan. Aqra'a, ular jantan yang aqra', yang tidak memiliki rambut, ya, alias plontos, ya, plontos. Lahu zabibatan, ular ini, ular jantan plontos ini punya zabibatan. Zabibatan itu adalah taring, ya, yang keluar dari mulutnya. 2 taring, ya, 2 taring. Yutawwiquhu, yang ini nanti akan dililitkan, yutawwiquhu, akan dililitkan kepada orang yang enggak bayar zakat tadi. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Ya'khudhu bil lihzimataihi, ya'khudhu bil lihzimataihi, menggigit pipinya, 2 pipinya. Ya'ni bisidqaihi, yaitu kedua pipinya. Yaqulu, kemudian ular yang menggigit orang yang enggak bayar zakat tadi, dia berkata, aku ini maluka, hartamu, ana akan zuka, aku adalah simpanan kamu, harta simpanan kamu. Tsumma tala, kemudian ular yang menggigit tadi membaca hadhil ayah, ayat ini. Wala yahsabanna alladzina yabkhalun, orang-orang bakhil jangan mengira, orang-orang bakhil bima atahumullahu min fadlih, orang-orang bakhil dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya dari kelebihannya. La yahsabannya, jangan mengira, huwa khairal lahum, harta tadi baik untuk dia, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi harta itu buruk untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bih, maka yang mereka bakhilkan tadi akan dililitkan kepada mereka. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Walillahi, dan milik Allah, mirathus samawati wal ard, dan milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Ta'ala bima ta'maluna khabir, maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi ansha'a, dan dialah Allah yang telah mengembangkan jannatin ma'rusyat, sampai kebun-kebun tadi, kebun-kebunnya itu ma'rusyat,
kebunnya itu menjadi subur, makmur, penuh dengan tanaman-tanaman dan buah-buahan seperti semangka dan yang lain-lain. Wa ghairu ma'rusha, dan yang selain itu, wan nakhla, dan kurma-kurma, wa zar'a, dan tanaman-tanaman, mukhtalifan ukuluh, dengan hasil buah-buahan yang hasil makanan yang berbeda-beda, wa zaitun, dan buah zaitun, wa rumman, dan buah rumman, mutasyabiha wa ghairu mutasyabih. Ada yang mirip di dalam rasanya dan buah-buahannya, ada yang tidak saling bermirip, ya. Kulu min thamarih, maka makanlah dari buah-buahan tadi, idza athmar, jika dia sudah berbuah, wa atu haqqahu, dan bayarkan haknya buah-buahan yang panen tadi, yauma hasadihi, pada hari panennya tadi. Wala tusrifu, dan jangan kalian itu berlebih-lebihan, mubadzir, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, yang mubadzir dan yang lain sebagainya. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis dan ayat yang barusan kita baca tadi, di antaranya adalah ma'rifatu arkanidin, kita wajib tahu, mengenali rukun-rukun agama itu apa saja. Wahiyal madhkuratu fil hadis, dan dialah yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu hadis bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, membayar zakat. Wal haji, yang keempat adalah haji. Yang kelima wasaumi Ramadan, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Ini wajib, siapapun dari orang Islam wajib mengetahui rukun Islam ini. Kemudian yang kedua, anna hadhil furudul khamsah, bahwasanya rukun yang 5 ini min furudil a'yan, ini fardu ain, wajib atas semua mukallaf, atas setiap muslim, ya, atas setiap muslim yang dia sudah balik, sudah berakal. La tasqut, dia tidak bisa gugur, bi iqamatil ba'di, jika sebagian sudah menunaikannya, anil baqin, untuk sebagian yang lain. Jadi 5 rukun ini, syahadat, salat, zakat, haji, puasa, ini semuanya fardu ain, semuanya wajib menunaikannya. Kalau seandainya yang lainnya sudah menunaikan, maka tidak gugur bagi yang lain, itu namanya fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah, kapan yang lain sudah melakukannya, maka yang lain tidak punya kewajiban. Kemudian ahamiyatu hadhil arkan khamsah, pentingnya rukun yang 5 ini, haitsu bana alaihatil Islam, karena Islam dibangun di atas 5 pondasi ini. Berarti menunjukkan bahwasanya 5 perkara ini perkara yang sangat penting sekali. Berarti tidak boleh bagi siapapun dari orang Islam itu meremehkan atau menyepelekan, bahkan meninggalkan 5 perkara ini. Hukumnya haram. Yang keempat, tafawutu khisal Islam. Jadi khisal Islam atau syariat-syariat Islam, aturan-aturan Islam, perintah-perintah dalam agama kita itu memang berbeda-beda, tidak satu model. Ya misalnya sholat itu lebih banyak, lebih intensif daripada zakat atau daripada puasa atau bahkan haji, karena haji seumur hidup sekali tok. Adapun sholat ini 5 waktu dalam sehari, seumur hidup malah. Faba'duha arkan, syariat Islam tadi sebagian ada yang merupakan rukun, wa ba'duha mustahabat, ada yang merupakan dia perkara yang sunnah, mustahab, wa hakadha, dan begitulah. Yang kelima, asyhadatan, 2 kalimat syahadat tadi, ahammu arkanil Islam, adalah rukun Islam yang paling penting. Ya karena syahadat itu, orang itu masuk Islam ya dengan syahadat tadi.
Dan masuk surga juga dengan syahadat tadi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong, siapa orang yang di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kemudian yang keenam, asyhadatan. Dua kalimat syahadat tadi murtabitatani, saling terkait, ma'a ba'dihal ba'd, saling berkaitan dengan yang lainnya. La takfi, tidak cukup, ihdahuma, salah satunya, anil ukhra, dari yang lainnya. Fa asbaha ruknan wahidan, maka dua kalimat syahadat tadi menjadi ruknan wahidan, satu rukun. Ya, menjadi satu rukun. Jadi tidak bisa dipisahkan antara la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah. Ini satu paket. Dua kalimat tapi satu paket. Yang ketujuh, al-Islamu dinun kamil. Islam itu adalah agama yang sempurna. La yaqbalu ziyadah, tidak menerima tambahan, wala nuqsan, tidak menerima pengurangan. Jadi karena agama kita ini lengkap, ya maka tidak boleh bagi siapapun, mau titelnya profesor, mau titelnya doktor, mau titelnya wali, mau titelnya kiai, mau titelnya ajengan, mau titelnya buya, mau titelnya apapun, syekh misalnya, atau ustadz, atau al-walid, atau alama, atau siapapun, tidak berhak memberikan tambahan dalam syariat Islam, tidak berhak mengurangi dari syariat Islam. Syariat kita, agama kita sudah sempurna. Namanya sempurna, nggak butuh tambahan. Dan kalau dikurangi nanti jadi nggak sempurna. Maka wajib dikerjakan apa adanya, apa kabar yang sampai kepada kita, itu yang kita lakukan. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi, bunyal Islam. Islam telah dibangun. Berarti kalau telah dibangun berarti sudah selesai. Ya. Faqad buniya waqtamalal bina, dan Islam telah dibangun dan sempurna pembangunannya. Berarti bangunan itu kalau sudah sempurna ditambahi, ini nggak boleh, itu merusak keindahan, kesempurnaan bangunan tadi. Dan itu artinya kurang puas dengan bangunan yang telah dibangunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam ini bangunan rumah sudah lengkap, kok ditambahi lagi, siapa? Berarti Anda tidak puas dengan apa yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk memuliakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengagungkan Nabi kita, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang ada yaitu kita kerjakan. Berarti kalau ditambah dengan bid'ah dan yang lain sebagainya, berarti menunjukkan masih tidak puas dengan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus ridho, rela menerima apa yang dikabarkan Rasul, apa yang dibawakan Rasul, apa yang disabdakan Rasul, apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang dituntunkan Rasulullah, ya kita terima apa adanya. Nggak perlu ditambah-tambahi dengan bid'ah-bid'ah yang lain-lain. Itu merusak bangunan pondasi yang telah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ar-rad ala man farrata fi haqqin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini ada bantahan pula kepada orang yang menyepelekan haknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang liberal dan yang lain sebagainya. Ar-rad ala man ghala fi dzatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantahan pula di dalam hadis ini kepada orang-orang yang ghulu, berlebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-10, tasrifun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Haitsu jama'a baina maqamil ubudiyyati war risalah. Karena Rasulullah mengumpulkan antara maqam, kedudukan ubudiyah dan risalah. Risalah dan ubudiyah dikumpulkan oleh Rasulullah, makanya dikatakan abduhu wa rasuluh. Ini sebuah kemuliaan. Jadi abduhu berarti Rasulullah ini hambanya Allah. Karena Rasulullah ini hambanya Allah, ya berarti nggak bisa diminta-mintai, nggak bisa ditawasuli, tidak bisa dikirimi surat atau didatangi kuburnya kemudian diminta-mintai, nggak bisa.
Dan Nabi adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita taati perintahnya dan larangannya. Itu maknanya maqam ubudiyah dan maqam risalah. Kemudian yang berikutnya ke-11, azimu qadris sholati ba'da syahadatain. Besarnya kedudukan sholat. Kenapa kedudukannya besar? Karena sholat ini datang ba'da, setelah 2 kalimat syahadat. Menunjukkan bahwasanya sholat ini bukan perkara yang remeh. Makanya kita harus perhatian kepada perkara sholat kita sebaik mungkin, dan kita dengan kekurangan yang sekarang masih ada pada iman kita yang mungkin masih kurang, maka kita terus bermujahadah, berjuang bagaimana nanti itu kita bisa istiqomah di shaf yang pertama terus. Ya Allah, betapa nikmatnya tatkala kita ini bisa di shaf yang pertama terus. Itu sungguh nikmat yang luar biasa. Bisa khusyuk, bisa fokus di dalam sholatnya, fokus munajat, munajat berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, wujub ita'iz zakah limustahiqiha. Wajibnya membayarkan zakat kepada orang yang berhak mendapatkannya. Wa anna dzalika min arkanil Islam, dan yang itu merupakan rukun Islam. Itu merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang ke-13, wajibnya puasa Ramadan. Wa annahu ruknun min arkanil Islam. Wajibnya menunaikan puasa Ramadan, dan puasa Ramadan juga merupakan salah satu rukun Islam. Berarti namanya rukun ini pondasi. Kalau rukun itu enggak ada, maka bangunan itu menjadi hancur, menjadi jatuh, menjadi runtuh, tidak tersisa. Yang ke-14, wujub haji Baitillahil Haram. Wajibnya haji ke Baitullah Al-Haram, yaitu Masjidil Haram di kota Mekah, liman kana mustati'an, bagi yang bisa mengadakan perjalanan ke sana. Yang ke-15, al-bukhlu bil mal, bakhil, medit dengan harta yang dimilikinya. Syarrun, ini keburukan, li sahibihi, untuk pemilik harta tadi. Karena harta yang kita miliki ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaisa bi khairin lah, dan harta yang disimpan tadi enggak dibayarkan zakatnya, ini bukan kebaikan. Kama yadunuhul bukhala, sebagaimana yang disangka oleh para orang-orang yang medit, orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Mereka menyangka kalau harta itu disimpan, dibiarkan, itu bermanfaat untuk dia. Kehidupan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enggak tahu masa depan kita kayak apa. Ketentuan Allah itu seperti apa enggak tahu. Maka kita jalankan saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Harta dipegang, ternyata ada kebakaran. Ternyata ada pencuri, sudah hilang, enggak dapat pahala. Kenapa harta itu disimpan? Kenapa harta itu ditahan? Biarkan saja dia di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk jalan kebaikan. Kebaikan untuk kerabat, untuk yang terdekat, saudara-saudara, orang-orang miskin, untuk biaya pendidikan kaum muslim, pendidikan santri-santri yang nanti bakal menjadi dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jalan-jalan kebaikan yang begitu sangat banyak. Bagi Anda yang mungkin susah atau bingung mensalurkan hartanya, ya bisa ya nggak perlu bingung-bingung mensalurkan harta. Soalnya banyak orang yang bisa diberikan harta tersebut untuk hajat asasiyah, kebutuhan pokok mereka. Yang ke-16, man utiya malan, siapa yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya harta tadi apa? Harta itu dikatakan harta jika dia tersisa dari kebutuhan pokok. Kalau agak tersisa berarti dia bukan harta. Nah, siapa yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mana haqqallah, dan dia menghalangi haknya Allah. Haknya Allah dalam harta itu apa? Zakat. Haknya Allah dalam harta itu apa? Zakat. Mana haqqallahi fi, dia melarang atau tidak menunaikan haknya Allah dari harta yang dia miliki tadi, audziba bih, maka hartanya tadi dipakai mengazab dia yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak.
Kemudian adab yang keempat, ya, adab keempat di dalam membayar zakat adalah an yu'addi zakat binafsin thayyibah, an yu'addi membayar zakat binafsin dengan jiwa thayyibah yang ridho, ya, tulus ridho. Jadi kita bayar zakat ini jangan ada perasaan terpaksa. Ya Allah kok bayar zakat? Jangan ada itu. Itu haknya Allah, bukan haknya kita. Jadi Allah kapan memintanya dikasihkan. Dan itu Allah gak butuh. Itu untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Nanti soalnya kita ini masalahnya mati gitu loh. Seandainya kita ini gak ada mati, gak ada apa-apa, bebas, gak usah bayar zakat. Masalahnya kita ini mau gak mau mati. Semua dari kita akan mati. Lah kalau mati terus nanti kemana? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau berjumpa, ya pasti akan ditanyakan kehidupan kita di dunia ini ngapain, hartanya ente apain. Jadi Allah hakikatnya nggak butuh sama harta kita. Itu untuk nanti kita setelah kematian kita, karena masalahnya kita ini mau nggak mau kita akan mati. Ya kalau sudah mati nggak bisa balik lagi ke dunia. Ya Allah balikkan ke dunia nanti, saya ingin beramal soleh. Makanya ini khitab untuk kita penting, ya. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga hati kita ini tergugah dan kita ini bisa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan-larangannya. Rawat Tabrani fi Shaghir, Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan di dalam kitabnya Mu'jam As-Shaghir, namanya Mu'jam As-Shaghir, bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, sanad hadisnya sahih, an Abdullah bin Muawiyah, dari Abdullah bin Muawiyah Al-Ghadiri, ya, Al-Ghadiri. Ini merupakan sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, ada tiga, man fa'alahunna faqad ta'mal iman. Maka tiga ini siapa yang melakukannya, man fa'alahunna faqad ta'ima, maka dia telah merasakan ta'mal iman, manisnya iman, rasanya iman. Siapa mereka? Man yang abadallah wahdah, menyembah Allah satu-satunya. Jadi ibadah kita, perbuatan kita, lisan kita, ucapan kita, kebaikan kita, ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la ilaha illallah, dan bahwasanya dia Allah itu la ilaha, tiada sesembahan illallah kecuali Allah. Jadi sesembahan yang diberikan, persembahan itu hanya Allah yang berhak diberikan. Wa ata zakata malihi, dan dia menyerahkan harta zakat hartanya tadi, thayyibatan biha, rela, tulus, ridho, nafsuhu, hatinya, dirinya, jiwanya, rafidatan alaihi, dengan rafidatan alaihi ini dengan serta-merta dia giat, ya, semangat untuk membayarkan zakat tadi, kulaam, setiap tahun. Wala yu'til harimah, enggak memberikan hewan yang sudah tua, walad darinah, dan tidak pula hewan yang enggak subur, walal marid, dan tidak pula yang sakit-sakitan, walas syarat, yang masih kecil, yang masih jelek. Al-laimah, yang enggak punya susu, yang tidak bisa menghasilkan susu. Walakin min wasati amwalikum, akan tetapi yang kalian sedekahkan, yang kalian bayarkan zakatnya tadi, min wasati amwalikum, dari harta yang pertengahan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, lam yas'alkum, tidak menuntut kalian, khairahu, harta yang terbaik kalian. Walam ya'murkum bisyarrihi, dan tidak pula memerintahkan kalian bayar dengan yang jelek. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi, ya,
Di antaranya adalah yang pertama al-hatsu ala i'ta'i zakati bi nafs. Kalau bayar zakat itu sudah enggak usah ada perasaan enggak ridho. Jadi harta tadi dikasihkan, ya Allah kok bayar 2 juta ya, kok bayar gini, itu hilangkan perasaan seperti itu, karena itu perintahnya Allah, itu haknya Allah, kita bayarkan. Itu bukan milik kita. Yaitu kalau kita tahan berarti haram, masalahnya haram. Jadi perkara yang tidak baik. Maka yang kita bayarkan zakatnya tadi 100.000 berapapun itu kita rela, ridho, tulus. Ya Allah, ini saya sedekahkan. Ya Allah, ini saya bayarkan zakatnya. Allahumma taqabbalhu. Ya Allah, terimalah zakat ini. Karena ini harta haknya Allah, miliknya Allah. Allah memintanya, kita tidak boleh menahannya. Kalau kita tahan berarti apa? Kita menahan al-jamr, menahan bara api, menahan yang haram untuk kita makan lagi. Yang kedua, al-hatsu ala ikhrajiz zakah, anjuran untuk membayar zakat. Min ausatil mal, dari harta pertengahan. Jadi kalau punya harta banyak, ini yang paling the best, bukan itu yang dibayarkan, tapi yang pertengahannya. Bukan yang paling jelek-jelek juga bukan. La min khiyarihi, tidak dari yang terbaik, wala min syirarihi, dan tidak pula dari yang jelek-jeleknya tadi, tapi yang pertengahan, yang normal, yang wajar. Yang ketiga, takrir tauhidil uluhiyah, adanya ketetapan tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, tauhid ibadah itu kita tajridkan, kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan kebaikan apapun, melakukan ritual dan ibadah apapun, ya ini kita niatkan Allah taala. Tidak diniatkan untuk yang lain-lain. Biar naik jabatan, biar banyak yang nyoblos, atau biar banyak yang pokoknya bukan untuk perkara yang selain Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wujubuz zakah, wajib bayar zakat. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Dan bertambah karena melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang jika meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, salasun, ada 3 perkara. Man fa'alahunna faqad ta'ima ta'amal iman. Siapa yang melakukannya maka dia telah mendapatkan hakikatnya, rasanya iman. Yang pertama, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bayar zakat ridho, rela, bergegas langsung bayar, enggak berat. Dan yang dibayarkan itu yang baik-baik, bukan yang jelek-jelek. Yang dibayarkan dari yang pertengahan, bukan dari yang terbaik. Maka kalau ini dilakukan maka imannya bertambah. Kalau ini ditinggalkan maka imannya berkurang. Maka iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Jadi iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian yang keenam, wasatiyatu syariatul islamiyyati wa samahatiha. Wasatiyah, pertengahan. Pertengahannya apa? Pertengahannya syariat Islam wasamahatiha, dan dia ini mudah, tidak menyulitkan siapapun. Coba kita bandingkan akidah kita, syariat kita daripada syariat-syariat agama yang lain misalnya, atau syariat-syariat umat-umat yang lain yang penuh dengan kesulitan, kesusahan. Ada yang punya ritual nginjak-nginjak bara api, ya, nyelupkan tangannya di bara api dan lain sebagainya. Ini ritual semacam apa? Ya, ritual bagaimana maksudnya? Ritual dengan cara menyiksa diri sendiri, atau ritual mukul-mukul badannya pakai pisau, ya, kadang meratapi kematian dan yang lain sebagainya. Berat. Ya, tapi syariat kita ini mudah dan sesuai dengan fitrahnya manusia. Jadi syariat kita ini di pertengahan. Maka ciri khas kebenaran itu adalah di pertengahan berdasarkan dalil. Bukan pertengahan versi Anda gitu loh. Jadi versi dalil. Makanya tatkala kita berdiskusi dan kita memperdebatkan masalah agama, nomor 1 apa? Dalil.
Nggak ada dalilnya, yang nggak usah diskusi. Buat apa? Ya, buat apa diskusi? Karena kalau tidak ada dalil berarti apa? Mengikuti hawa nafsu. Jadi ciri khas kebenaran itu adalah dia pertengahan. Tidak ghulu, tidak tafrid, tidak berlebihan, tidak menyepelekan. Dan mudah dikerjakan. Ya. Jadi agama kita ini mudah kita kerjakan. Beda dengan ajaran-ajaran yang lain. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu senantiasa memberatkan. Tidak mudah, tapi mau meninggalkannya nggak enak dan yang lain sebagainya. Jadi intinya syariat kita ini sangat mudah, makanya banyak umat-umat yang lain itu yang iri, yang kurang suka dengan agama kita, pengennya agama kita ini musnah dari muka bumi. Ya karena apa? Nikmatnya kita jadi orang Islam, ya nikmat. Jadi orang Islam. Jadi intinya kita ini harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini menjadikan kita orang yang Islam, karena kita ini ada di pertengahan yang terbaik. Kalau ke kanan maka akan miring, ke kiri juga akan miring, maka terbaik adalah di tengah-tengah tadi. Sebagaimana orang itu kalau melewati jalan di atas sungai kecil yang pakai wot tadi, ya, melewati jalan, maka dia butuh keseimbangan. Nah, seimbang itu ya di tengah tadi. Kalau ke kanan berarti jatuh, ke kiri juga jatuh. Maka kita dalam beragama juga seperti itu. Kita butuh di pertengahan, di wasat, sampai kepada tujuan. Orang lomba naik sepeda, ketika biasanya ada lomba naik sepeda, naik di atas kolam atau apa gitu, ya, naik biar sampai ke sana, naik sepedanya juga butuh seimbang di tengah terus. Kalau enggak nanti akan jatuh ke kanan atau ke kiri. Jadi agama kita seperti itu. Jadi dipelajari. Sebagaimana orang tadi yang nyeberangi tambak tadi pakai sepeda ondel kan butuh keseimbangan juga. Berarti dipelajari. Nggak bisa langsung asal maju gitu aja, nggak bisa. Jadi dipelajari biar bagaimana caranya imbang, biar sampai kepada tujuan. Itu yang kita butuhkan. Makanya Islam ini tidak bisa kita wasatiyah, kita pertengahan tanpa kita belajar agama Islam dengan baik dan benar. Itu mustahil. Maka siapapun yang pengen pertengahan dengan klaim kita umat yang wasatiyah itu mustahil. Mustahil tanpa belajar kepada ahlul ilmi, kepada para ulamanya. Makanya wasatiyah tidak bisa diraih tanpa orang itu mempelajari bagaimana caranya seimbang di atas jalan kebenaran. Dan yang kita pelajari untuk menyeimbangkan tadi apa? Dalil baik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari para ulamanya yang merupakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan silsilahnya para ulama itu jelas. Ulama yang ahlu sunnah dan ulama yang ahlu bid'ah itu jelas. Silsilahnya jelas. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.